Jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Dan kali ini pembahasan Pak Git agak lebih ke hukum atau politik ya. Mungkin hukum campur politik lah di sini. Yang baru-baru ini Presiden Prabowo menyatakan bahwa para koruptor itu yang sudah mengambil uang negara itu akan dimaafkan jika uangnya itu dikembalikan, walaupun dikembalikan secara diam-diam. Sebelum Pak Git membahasnya atau menguraikan, menurut Pak Git kita lihat dulu videonya. Oke? Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat pada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ukit-ukit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Baik teman-teman, sudah kita saksikan bersama itu ya, tentang pernyataan dari seorang presiden yang menurut Pak Git ini sama-sama sekali tidak mendidik. Yang artinya kebijakannya ini tidak mendidik. Artinya pada waktu beliau kampanye itu beliau akan berjanji menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan prosedur hukum. Nah ini sudah tidak sesuai dengan janji beliau. Dan sekali lagi Pak Git nyatakan, Pak Git tidak menyerang Pak Prabowo, tapi menyerang kebijakan Pak Prabowo atau pernyataan Prabowo. Yang artinya koruptor-koruptor itu bisa mengembalikan secara diam-diam. Ya, ini pernyataan beliau sendiri. Mengembalikan diam-diam, kita bisa atur caranya, yang penting kembalikan. Kemudian juga terhadap orang-orang yang punya kewajiban kepada negara, itu seperti itu juga. Dia akan dilupakanlah kasus-kasus masa lalunya. Terus bagaimana dengan rakyat-rakyat kecil yang cuma nyolong ayam, nyolong motor, nyolong itu habis badannya digebukin. Ini dipulangkan diam-diam, diatur caranya. Ini berbahaya sekali. Soalnya dalam pengembalian secara diam-diam atur caranya, di situ nanti akan terjadi kasus korupsi lagi. Pak Git percaya itu tuh logika berpikir seorang diam-diam nggak ada yang tahu. Ini misalnya katakanlah diambil 10 miliar gitu, yang dikembalikan bisa aja cuma 3 miliar lagi kasihkan ke yang cara diam-diam tadi. Ini terlalu banyak atau efek samping, efek domino dari hal tersebut. Kemudian dari segi hukum, beliau tidak menepati janji politik beliau pada saat berkampanye. Dan Pak Git ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah memilih Pak Prabowo. Dalam hal ini, ada yang memprotes keras gitu ya. Memprotes keras ya, siapa lagi ya orangnya? Yaitu Pak Mahfud MD. Oke, kita cek dulu gitu pernyataan dari Pak Mahfud MD. Pak Prabowo kan menyatakan korupsi itu, ini kalimatnya ya, dan saya kira jelas. Selesaikan mari secara diam-diam, asal mau kembalikan. Loh, terus nanti kalau setiap orang menyelesaikan diam-diam terus gimana? Kepada siapa menyelesaikannya? Berapa jumlahnya yang bisa dipertanggungjawabkan? Dan apakah dia bebas sama dengan itu semua? Kalau alasannya misalnya, wah itu kan penjara terlalu penuh. Kan ada ya menteri yang jelaskan itu, nggak usah semua kejahatan itu dipenjarakan, penjara terlalu penuh demi kemanusiaan. Kenapa koruptor? Koruptor itu harusnya nomor 1 dipenjarakan, karena itu merugikan hak
sosial masyarakat, hak ekonomi gitu. Kenapa tidak kriminal lain aja yang diampuni, orang yang diperlakukan sewenang-wenang? Nah, lebih dari itu, ini angka Mas. At least sampai saya meninggalkan pemerintahan, koruptor itu tidak ada 0,5%. Kenapa harus dibebaskan? Gini, jumlah penghuni lapas penjara zaman dulu penjara namanya, tapi tahun 54 diubah menjadi pemasyarakatan untuk memanusiakan manusia. Jadi jumlah penghuni penjara itu sebanyak 263.000 orang. 263.000. 263.000 orang di Indonesia. Korupsinya itu dari 263.000 orang itu hanya 1.300 orang koruptor. Ya begitu teman-teman ya. Jadi Pak Mahfud MD dalam hal ini itu artinya memprotes keras. Gitu. Bagaimana dari segi hukumnya? Terus kalau diselesaikan secara diam-diam, berapa jumlahnya? Yang seperti Pak Gita tadi tanyakan gitu kan. Bagaimana penyelesaiannya? Terus berapa jumlahnya? Kita nggak boleh tahu sebagai rakyat gitu. Kalau itu mau balikin diam-diam, kita sebagai nggak tahu. Jadi negara ini ya dikelola secara serampangan, itu menurut Pak Gita. Tidak secara transparan, tapi secara serampangan. Yang artinya kita sebagai rakyat yang memberi mandat kepada presiden itu berhak tahu. Ya dalam hal ini kan kita kan yang mencoblos. Kita memberi mandat kepada presiden untuk melakukan tugasnya menyejahterakan rakyat, bukan menyejahterakan koruptor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alasan gitu. Ada seorang menteri yang memberi alasan kalau semua kejahatan dimasukin penjara akan penuh. Jelas ini hanya membuat membela bosnya gitu ya. Menteri ini hanya membela bosnya dalam arti membela Pak Prabowo yang sebetulnya sangat-sangat tidak akal. Apa memang sengaja dia tidak akalkan alasan itu gitu. Koruptor ini adalah kejahatan besar teman-teman yang merugikan rakyat, bangsa dan negara. Ini adalah sesuatu kejahatan yang harus dikenakan sanksi yang besar. Kalau di Cina hukum mati. Itu di negara-negara maju itu hukumannya berat-berat ya. Menurut Pak Agit hukuman yang terbaik ya tangkap, hukum mati. Jadi Pak Prabowo menyatakan kalau kalian masih bandel baru diselesaikan secara hukum. Kok pernyataan presiden begitu? Jadi nunggu mereka bandel baru disikat. Gimana tanggung jawab presiden kepada rakyat kalau hal begini? Harusnya sekarang kalau beliau menyatakan ya, hai para koruptor, jika kalian mengembalikan itu, kita akan selesaikan secara diam-diam. Yang penting mengembalikan. Nah ini sudah pernyataan yang benar ya. Kalau dulu ada film The God Must Be Crazy, mungkin ini cocok dengan julukan The President Must Be Crazy. Ya itu menurut pendapat Kak. Mungkin teman-teman juga sama lah. Kok seperti ini penegakan hukum yang dijanjikan gitu ya, beda dengan waktu dulu saat kampanye. Jadi bukan Pak Agit mengkritik Pak Prabowo, bukan, tapi Pak Agit mengkritik pernyataan beliau dan mengingatkan pada masa janji kampanye dulu. Kalau lihat pernyataan ini, kalau dijadikan kebijakan nanti ya, bisa terjadi, itu mengingatkan Pak Agit pada masa Orde Baru, di mana kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto waktu itu di tahun 1988, yang akhirnya kebijakannya isinya gini teman-teman. Jadi negara itu membolehkan BUMN dan swasta nasional untuk meminjam uang ke luar negeri dengan jaminan negara. Jadi negara yang menjamin. Dan ini salah satu penyebab Indonesia masuk neraka. Yang artinya banyak aset-aset kita yang sudah dibeli dan digadaikan. Kalau teman-teman mau tahu cerita panjangnya, detailnya, Pak Agit sudah buat konten tentang ini, yaitu Tergadaikan Negeriku. Itu sudah ada sih, teman-teman tinggal cari.
Jadi Pak Agit tidak menjelaskan di sini, cepat menyikapi ini. Itu kan kebijakan yang aneh ya. Kamu yang pinjem gitu ya. Misalnya ada teman Pak Agit yang pinjam ke seorang lain, tapi Pak Agit yang menjamin. Gitu. Jadi suatu saat teman Pak Agit nggak bisa bayar ya terpaksa disitalah barang-barang Pak Agit. Itu analogi yang mudah gitu. Kalau Pak Agit jabarkan yang itu nanti terlalu lama ini kontennya, karena kontennya juga isinya bukan itu, tapi Pak Agit hanya mengingatkan aja, teringat pada masa waktu itu adalah termasuk yaitu the president must be crazy. Yang artinya Pak Harto pada waktu itu memberi kebijakannya seperti itu. Swasta dan BUMN bisa mengajukan kredit ke luar negeri dengan jaminan negara atau negara yang menjamin pinjaman tersebut. Ini kan ya kebijakan gila. Dalam kritikan dari Pak Mahfud MD ya, dalam kritikannya Pak Mahfud MD ke Pak Prabowo ini kan tidak melibatkan personal ya, artinya melibatkan hanya kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Pak Prabowo. Jadi yang diserang adalah kebijakannya. Ya wajar kalau kita menjalankan kebijakan itu, kita adu pikiran kan gitu. Kita adu argumen, itu wajar. Tapi ada seseorang dari Partai Gerindra Komisi 3 DPR RI yang bernama Habibur Rahman yang menyerang secara personal kepada Mahfud MD. Artinya begini, kritikan Pak Mahfud tidak usah digubris karena Mahfud ini orang gagal katanya. Pada saat beliau menjabat atau Pak Mahfud menjabat itu skornya 5. Dia bilang begitu. Jadi apa yang kita bisa harapkan dari orang yang punya skor 5? Nah, ini asik banget gitu Pak gitu membahasnya. Yang pertama, tipe-tipe orang kayak Habibur Rahman ini adalah tipe-tipe penjilat ya teman-teman. Pokoknya apa yang dikata bosnya harus benar. Ya karena itu kan dia di bawah Partai Gerindra. Nggak boleh salah lah apa yang dilakukan bosnya. Dan menyalahkan orang lain yang mengkritik, mencari sudut kelemahan orang lain. Yang sebetulnya itu pun dari sudut pandang dia, kalau menurut sudut pandang yang orang lain lagi belum tentu benar. Artinya begini, oke lah skor 5 pada masa jabatan beliau. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Dalam pelaksanaannya, beliau kan terkendala. Pak Mahfud ini dalam melaksanakan hukum gitu ya, itu terkendala. Yang pernah protes ke Bambang Pacul di DPR ya. Jadi Mahfud meminta Bambang Pacul dan rekan-rekan di DPR untuk merealisasikan atau meresmikan rancangan undang-undang penyitaan aset yang sudah dari tahun 2012 itu dibuat teman-teman. Jadi misalnya Pak Mahfud di sini akan menyita aset gitu ya, yang kasus-kasus BLBI lah gitu. Itu pasti terkendala dengan undang-undang penyitaan aset itu. Ya kalau Pak Agit boleh bilang atau berkata siapa yang kasus-kasus korupsi BLBI itu kan ya maaf dikata nggak jauh dari keluarga presiden sendiri ya. Hasim adiknya, Sudjajat Diwandono kakaknya, kemudian warga Cendana iparnya semua kan teman-teman. Ini kan orang-orang yang terlibat kasus korupsi di masa waktu itu. Pada saat aset Tommy yang tempat parkir mobil Timor ya, itu mau disita gitu kan oleh negara karena kasus BLBI. Ya katakanlah disita itu malah dituntut balik negara. Nah kan terkendala di situ, terkendala di seperti itu tuh jadinya pada saat Mahfud itu menjabat, dukungan dari legislatif itu tidak terjadi. Dan Bambang Pacul pun ngomong juga, kita ini cuma Korea-Korea, tergantung bos gitu. Kalau untuk soal itu, pasti teman-teman akan ingat kasus itu. Kasus Pak Mahfud meminta bantuan DPR untuk meresmikan atau merealisasikan rancangan undang-undang penyitaan aset.
Kalau ini ya, kalau kasus apa permintaan penyitaan rancangan undang-undangan aset itu nggak bakal diangkat sama Habibur Rahman, ya toh. Kecuali Habibur Rahman menyerang kebijakan atau pernyataan Pak Mahfud. Jadi isi otak Pak Mahfud yang diserang, Pak Git setuju. Dia hanya mencari celah untuk menyerang orangnya. Nggak usah digubris, ini orang angkanya jelek. Padahal kalau dia latar belakang kenapa angkanya jelek, karena dari legislatif, dari pemerintahan juga tidak mendukung. Bagaimana mungkin gitu, dia akan bekerja sendiri tanpa dukungan presiden dan legislatif. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian gitu. Ya, jadi bahasannya yang pertama, yaitu kalau secara diam-diam itu kan benar-benar tidak transparan, kita nggak tahu berapa dan gimana maksudnya, dan di situ akan membuka celah korupsi lagi dalam penyelesaian pengembalian uang korupsi. Pak Git yakin gitu, karena manusia sih yang bertugas pasti doyan duit gitu. Nah, kemudian penegakan hukum ini hanya janji-janji omong kosong yang dilakukan oleh Pak Prabowo waktu saat kampanye gitu ya. Jadi nggak ada buktinya. Dengan pernyataan beliau ini nggak ada buktinya sama sekali. Gitu. Yang ketiga, kalau kita melihat kasus korupsi ya, Pak Git ambil aja BLBI itu kan nggak jauh-jauh dari keluarga beliau. Gitu. Yang keempat, kenapa harus nunggu sih? Harus nunggu bandel baru dihajar gitu loh istilahnya. Orang kita punya data pemerintah, jadi pemerintah ini kayak orang lemah, nggak punya kekuatan. Yang seharusnya yang namanya hukum segala macam ini pemerintah tuh harus kelihatan kuat. Ini malah kayak orang lemah dan minta-minta duit pada koruptor. Seperti itu pesannya. Beda ya, beda dengan negara-negara maju, koruptor sikat, dimiskinkan koruptor. Dan menurut Pak Git cukup sekian, teman-teman silahkan berpikir untuk kali ini, apakah benar ini the president must be crazy. Oke teman-teman, dan terima kasih.